Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ketujuh ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan kita mampu memberikan atau mempersembahkan sebuah ibadah yang paling sempurna dalam hidup kita. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang diikuti dengan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Salah satu yang menjadi ibadah sunnah yang utama dalam menjalankan ibadah Ramadan ini adalah makan sahur. Kaum muslimin yang berbahagia, Islam memerintahkan kita atau memfardukan kita untuk berpuasa bukan untuk menyiksa diri kita, tetapi adalah dalam rangka memunculkan atau menumbuhkan keinsafan diri. Bagaimana semestinya kita menyadari posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika akan menjalankan puasa Ramadan, mari kita mulai dengan makan sahur. Kata Rasulullah, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa keberkahan yang bisa kita ambil ketika kita makan sahur ini. Yang pertama, memang ketika kita makan sahur akan memberikan manfaat, tenaga, memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Maka oleh sebab itu, makan sahur Rasulullah perintahkan kepada kita agar pelaksanaannya diakhirkan. Berbeda dengan berbuka. Ketika berbuka kita diperintahkan untuk segera untuk berbuka, tetapi ketika makan sahur kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengakhirkannya. Dalam sebuah riwayat, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa beliau makan sahur dan sholat subuh beserta Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, kira-kira berapa lama jarak antara selesai makan sahur dengan sholat subuh itu? Beliau katakan, kami selesai makan dan menunaikan sholat, jaraknya kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi kalau kita coba hitung dengan waktu jam kita, ya mungkin lebih kurang 15 menit. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama, bahwa kita diminta makan sahur agar kita memiliki kekuatan, agar kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan tidak lunglai, tidak lemas karena kita punya tenaga karena kita makan sahur. Yang kedua, sahur akan mendapatkan pahala. Karena makan sahur ini adalah makan yang bukan makan biasa. Makan yang memang di waktu kita adalah waktu yang di ujung malam dan akan beralihnya dengan pagi. Biasanya waktu-waktu ini atau disebut sahur adalah waktu yang memperdaya kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ketika kita melakukan sahur ini, maka Allah akan memberikan kita pahala atas
makan yang kita lakukan pada waktu sahur ini. Yang ketiga, sahur menjadi titik pembeda antara puasa kaum muslimin, orang-orang beriman, dengan puasanya para ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka oleh sebab itu tentu kita akan segera dan mau untuk makan sahur. Keempat, makan sahur adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, dalam surat Az-Zariyat ayat 18 Allah katakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon keampunan kepada Allah. Maka perbanyaklah doa, beristighfar kepada Allah ketika waktu sahur ini. Karena kita bukan hanya sekedar makan untuk bangun, tetapi kita bangun dalam rangka juga beribadah kepada Allah. Melakukan tahajud umpamanya, banyak beristighfar, mohon ampun, berdoa kepada Allah. Karena waktu ini adalah waktu yang paling mustajab. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, yanzilu rabbuna kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul may yad'uni fa astajibalah may yas'aluni fa'utiyah may yastaghfiruni fa'ughfiralah. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, turun setiap malam ke langit dunia ketika hanya tinggal sepertiga malam akhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, akan aku perkenankan untuknya. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan kepadanya. Dan barang siapa yang memohon keampunan kepadaku, akan aku berikan ampunan itu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bangun untuk makan sahur lebih awal. Kita mulai dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kita mulai umpamanya dengan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu sahar inilah waktu yang sangat mustajab untuk diperkenankan doa-doa kita. Kemudian yang kelima, kaum muslimin yang berbahagia, keberkahan yang akan diperoleh oleh orang-orang makan sahur adalah Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu walau ay yajra'a ahadukum jasra'an min ma' fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahurlah kalian, karena makan sahur itu ada keberkahan. Maka janganlah kalian tinggalkan makan sahur itu walaupun hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini merupakan keberkahan yang luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Ketika kita makan sahur akan memulai ibadah puasa kita pada siang hari nanti, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita bersama para malaikatnya. Sungguh luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita pahami betul ajaran kita ini dengan sebaik-baiknya, bahwa kita diminta oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk makan sahur, bukan sekedar makan biasa, tetapi makan yang merupakan makan sunnah, makan yang akan memberikan banyak keberkahan-keberkahan yang akan kita peroleh ketika kita mampu melakukannya dengan sesuai dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.